Nah, sekarang kita akan membahas tentang normalkah bayi baru lahir yang memiliki kondisi seperti ini. Maksudnya? Jadi yang pertama, berjerawat. Oh, apa berjerawat? Ya, jadi apakah bayi yang baru lahir itu berjerawat itu normal? Kata mamaku sih aku juga dulu. Dulu. Iya, jadi Lebih parah katanya. Iya. Jadi dia kayak aku ya, apa juga kayak gitu berarti ya, nggak khawatir soalnya aku dulu juga gitu. Nah, apa sih yang menyebabkan bayi itu berjerawat? Ini dari buku Panduan Lengkap Merawat Bayi 0 sampai 1 tahun. Dari? Mamiklopedia. Jadi di sini dijelasin kalau hormon dari ibu dapat membuat bayi berjerawat. Hormon Jadi itu apa? hormon dari ibunya. Berarti aku yang bikin dia berjerawat. Kan kamu jerawatan. Jadi kayak kamu jerawatan, kamu mengandung, kamu ngasih darah ke bayimu gitu kan, bayinya punya hormon itu gitu. Jadi pas dia lahir Ya, ya genetik dia kan berarti. ya genetik. Berentar dia jadi jerawatan. Iya. Selain itu, pori-pori bayi memang belum berkembang sempurna sehingga mudah dimasuki kotoran. Jerawat ini akan hilang dengan sendirinya. Tetap jaga kebersihan ya. Oke. Kedua, berat badan turun dalam seminggu pertama. Normal atau tidak? Normal soalnya apa gitu. Jadi semua yang dilakukan apa yang dialami apa normal? Iya, dulu dia habis baru lahir tuh malah turun berat badannya. Ya, jadi berat badan bayi baru lahir memang akan menyusut dan kembali ke berat lahir pada hari ke-10 sampai 14. Penurunan berat badan tidak melebihi 10% masih normal gitu. Jadi badannya 10% dari berat badan awal. Nah, kalau misalnya pas lagi masih di perut kan nutrisinya itu dari ibunya ya. Jadi kayak dia berkembangnya itu dari itu. Tapi ketika dia keluar itu dia harus cari makanan sendiri ya, jadi ASI gitu. Terus Ya, jadi awal-awal asinya belum banyak, lambungnya dia masih kecil kan penyerapannya jadi masih belum banyak. Jadi berat badannya pasti akan turun. Tapi akan balik ke ketika umurnya 2 minggu. Itu akan balik ke iya. berat badan awal. Iya, apa udah balik. Makan Lebih udah lebih ya. lebih 10 gram daripada berat lahirnya sekarang. Itu waktu umurnya 13 hari. Iya. Dulu, Iya, 2 minggu pas. Iya, pas. Kemudian 3, dada membesar. Ini baru lahir. Nah, anak kita enggak sih, anak kita perutnya yang lebih gede dari dadanya. Enggak tahu tuh. Jadi hormon ibu selama kehamilan seringkali dapat membuat dada bayi membesar. Dada membesar ini juga akan hilang dengan sendirinya. Jadi nggak apa-apa. Terus tambahan, nggak ada di sini. Itu kepala benjol. Kepala benjol habis lahir itu juga nggak apa-apa. Jadi apa itu pas habis lahir kepalanya benjol. Gara-gara dia kepentok sama tulang pinggulmu Iya. pas lagi di dalam kandungan. Tapi itu nggak apa-apa karena nanti bisa balik lagi. Oke. 4, mata juling. Enggak tahu aku. Mata juling. Ayo, apakah itu normal? Dia tuh kadang juling sih pas nyusu karena ya Dekat. deket banget gitu. Betul. Tapi kalau nggak lagi nyusu enggak gitu. Jadi kalau kita sih waktu sebelum lahiran pas masih hamil pun pernah ya apa USG gitu. USG itu juga sama dokternya diperiksa, oh ini Pak, matanya nggak juling. Oh iya, bersyukur alhamdulillah. Oh. Jadi emang udah dicek sejak USG. Iya ya. Berarti kalau bayi lahir terus juling. Nah, kalau bayi lahir terus juling, sistem kontrol mata pada bayi memang masih belum sempurna sehingga wajar saja mata pada bayi masih sering juling. Jika di atas 6 bulan masih sering juling, segera konsultasikan ke dokter. Gitu. Tapi alhamdulillah anak kita enggak. 5, sering cegukan. Ya, dia sering. Sering banget. Iya. Cegukan terjadi akibat belum matangnya fungsi saraf yang mengatur diafragma, yaitu sekat antara rongga dada dan perut. Sejalan dengan bertambahnya usia, cegukan akan semakin jarang. Oh, oke. Gitu. Biasanya dia kalau cegukan itu kayak biasanya bisa mengakibatkan muntah juga dan yang jelas kalau Keselak ya. yang jelas kalau dia pas lagi cegukan tuh dia nggak bisa tidur. Iya. Karena kaget terus badannya. 6, ubun-ubun berdenyut. Gak tahu aku. Emang gimana tuh bener-bener? Kan ada tuh anak-anak yang masih kecil tuh lihat tuh. Soalnya kan sini tuh masih empuk. Oh. Sama apa antar ligamen juga masih sangat fleksibel kan. Itu kalau ditekan gini tuh empuk banget. Iya. Bayi itu. Aku kayak bolong gitu kan. Ubun-ubun bayi memang akan berdenyut karena belum menyatu dengan sempurna belahan tulang tengkorak. Sekitar usia 2 tahun belahan tulang tengkorak ini baru akan menyatu. Makanya bayi itu sebelum umur 2 tahun, 1,5 tahun sih sebenarnya. Sebelum umur 1,5 tahun itu kepala itu masih bisa berubah, masih bisa dibentuk. Kita ada video tentang bagaimana cara membentuk kepala dan muka bayi. 7.
punggung dan pantat kebiruan. Apakah itu Dulu normal? adikku kayak gitu, tapi Eva enggak. Kenapa Kayaknya kayak normal gitu? deh. Hah? Kenapa kayak gitu? Tahu. Biru aja gitu. Emang anak bayi itu sering kayak gitu ya? Anak-anak sih sebenarnya. Aku kira tuh karena ini. Karena apa, dia misalnya lagi berdiri terus jatuh duduk gitu, setelah itu lembab gitu. Enggak tahu. Kalau adikku dulu ya. Dan kemarin apa juga kayak itu pernah disebut sekali. Oh. Iya biru, tapi bentar doang. Emang kenapa itu? Bercak kebiruan ini disebut Mongolian spot yang merupakan pengumpulan sel-sel kulit melanosit. Bercak ini akan hilang dengan sendirinya. Jadi Oh, yang nggak normal. Sering bersin. Ya, apa sering bersin. Dan Sering. biasanya selalu 3 kali sekali bersin tuh. Kalau bersin. Satu. Aduh, dua. Dua. Tiga. Ayo. Biasanya kalau dia udah 2 kali kita bilang sekali lagi. Sekali lagi. Anjir. Gak tau kenapa selalu 3 kali itu cuma Sekali kali sunah dia. senang. Tapi kalau orang gede biasanya udah 2 kali doang sih dia bersin gitu. Karena mungkin Iya. karena paru-parunya udah kuat jadi kayak Nahan. enggak, debunya 2 kali bersin itu udah cukup. Kalau masih bayi kan belum cukup mungkin. Bersin termasuk salah satu proses pematangan sistem pernapasan bayi, jadi normal saja. Oh, Kaki dan tangan lebih sering menekuk. menekuk. Iya. Jadi gini. Iya suka gitu. Iya, kaki juga. Apakah itu normal? Kayaknya sih iya. Normal. Ini merupakan bawaan dari kandungan di mana posisinya selalu meringkuk gitu. kalau akan berbuat sendiri. Oke. Ada bercak darah di popoknya. Nggak tahu. Nggak pernah. Nggak pernah. Lagi-lagi hal ini bisa terjadi karena pengaruh hormon estrogen dari ibu. Oh, gitu. Jika ini terjadi setelah bayi berusia lebih dari 3 minggu, segera konsultasikan ke dokter. Tapi bayi kita enggak ya? Enggak. 3 minggu lebih dari 3 minggu ya? Sering kaget saat tidur. Ya. Terus gini, pas tidur tuh gini. Nah, apalagi kalau nggak dibedong. Iya, kalau nggak dibedong gitu. Ya. Kenapa? Kaget saat bayi tidur sebenarnya adalah pengaruh refleks Moro. Iya, refleks gitu. Refleks pada bayi baru lahir. Selain kaget, ada saatnya bayi menangis sesaat sebelum akhirnya tertidur lagi. Iya. Jadi kaget, nangis, Tidur tidur lagi. Ini sangat normal dan biasanya akan berangsur-angsur menghilang setelah bayi berusia 4 bulan. Oh gitu. Jadi kalau misalnya bayinya mengalami hal-hal tersebut, gak usah khawatir karena itu adalah hal-hal yang normal. Oke.